selamat pagi keluarga Home Community Church dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita bisa sampai di hari ini doa puasa. Saya percaya kita mampu karena Tuhan yang menguatkan kita, amin. Apapun doa dan harapan kita di 21 hari puasa ini, saya berdoa biar Tuhan campur tangan dan lewat puasa kali ini kita sama-sama melihat ada breakthrough, ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Biar di pagi hari ini kita memulai hari yang baru, kita hampiri Tuhan terlebih dahulu. Saya ajak saudara, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami bisa bangun pagi, kami bisa sehat, kami masih bisa bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan saat ini kalau kami masih bisa punya kesempatan untuk ambil bagian dalam doa puasa 21 hari, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami puasa, kami berdoa karena kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Kami mau melatih manusia roh kami Tuhan. Kami berharap seperti firman-Mu berkata, carilah maka engkau akan mendapatkan. Saat ini kami mau mencari Tuhan. Kami mau fokus bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Selidiki aku.
bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Dan biar hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Biar pada akhirnya Engkau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk tetap bisa setia, untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus, apa yang kami dengarkan hari ini dapat tertanam dalam hati kami. Dan dapat bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Dan biar kami bukan hanya mendengar, tapi kami menghidupi firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, kita bisa sampai di hari yang ke-7 hari ini. Doa puasa, saya percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Mungkin masing-masing ada ambil puasa tipe-tipe yang berbeda. Ada yang buka puasa jam 3, ada yang buka puasa jam 5, ada yang jam 6. Tapi saya percaya saat kita komit, kita bawa dalam doa, Roh Kudus pasti kuatkan kita dan mampukan kita. Amin. Dan hari ini saya ingin kita sharing tentang bagaimana hidup kita itu menyenangkan Tuhan. Kita hidup itu untuk Tuhan dan memenuhi panggilannya Tuhan. Dan hari ini saya tidak sendiri, ada teman-teman juga hadir di pagi hari ini. Dan sebentar kita akan dengarkan kesaksian dari teman saya, sahabat saya, teman sepelayanan, bahkan teman sekerja. Ada Rizky Pasoa di sini. Shalom Rizky. Shalom, shalom. Rizky ini adalah leader, pemimpin untuk Homesel Kampus di HCC. Dan dia juga adalah staf bekerja di HCC sebagai kepala administrasi. Nah, dia ini masih sangat muda dan menurut saya dia sangat berbakat, dia sangat berpotensi. Tapi yang buat saya salut, dia memilih untuk melayani Tuhan, bahkan memberi dirinya sepenuhnya untuk melayani Tuhan, ada di ladang Tuhan. Nah, jadi saya penasaran, mau dengar kesaksian dari dia, kenapa sih di saat mungkin teman-teman memilih untuk kejar impian mereka, kerja untuk mengejar gaji atau mengejar penghasilan. Kenapa sih Rizky mau memilih justru mau memberi hidup sepenuhnya di ladang Tuhan? Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, kalau awal-awal saya itu, jadi saya cerita dari awal kenapa saya mau memutuskan untuk melayani Tuhan. Jadi awal-awal seperti tema kita di bulan Maret itu community. Saya juga awalnya itu sangat dibentuk sekali di komunitas. Awalnya saya ikut komunitas itu, komunitas di luar, komunitas sosial, pendidikan. Tapi waktu itu saya lakukan, memang itu komunitas positif. Tapi waktu itu saya jalani, saya lakukan, tapi kayak ada yang kosong. Kemudian tiba-tiba ketemu sama satu teman. Nah, dia yang ajak untuk sekomunitas di gereja waktu itu. Nah, singkat cerita saya langsung gabung, terus di situ mindset saya mulai diubahkan bahwa ini yang selama ini kurang yang kamu cari. Wow. Ini bagian yang kurang. Nah, waktu itu saya putuskan untuk join komunitas, terus puji Tuhan melayani waktu itu. Nah, dari situ muncul semangat juga mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan hingga akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan waktu itu tahun 2021 waktu itu saya putuskan untuk menjadi staff part time waktu itu. Waktu itu saya juga masih kuliah. Nah, di situ saya mengalami banyak mujizat yang saya dapat. Saya juga bergumul waktu itu. Terus terang waktu kuliah di akhir-akhir pikir mau kerja di mana waktu itu. Tapi saya putuskan untuk jadi part time dulu di gereja sambil tambah-tambah pengetahuan. Itu saya ambil waktu itu dan saya lihat penyertaannya Tuhan waktu saya sebagai staff part time waktu itu. Kuliah saya itu kayak jalannya itu kayak lurus, lancar. Saya sangat dikuatkan dengan firman Tuhan bahwa carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Wow. Itu yang menjadi pegangan saya waktu itu. Saya fokus pelayanan, fokus
bangun orang waktu itu. Saya tidak fokus di kampus. Kalau bisa cerita waktu itu saya kampus itu nomor 2, nomor 1 itu gereja dulu. Dan secara tidak sadar yang saya saksikan itu ternyata jalan saya itu lurus-lurus sampai teman-teman itu tanya, ih kayak kau ini kayak jarang di kampus, tapi lancar saja urusanmu di kampus itu lancar. Sampai saya main-main sama teman waktu itu bukan seiman sama kita, saya bilang ada tipsnya, ada kuncinya. Apa? Di gereja. Saya main-main ya, kawan lagi. Nah, waktu itu saya imani memang betul-betul penyertaan Tuhan itu nyata hingga pada akhirnya tahun 2021 akhir itu saya bergumul untuk waktu itu ditawarkan untuk jadi staff full time. Sempat juga bertanya-tanya maksudnya apakah ini betul-betul panggilan saya atau bagaimana, atau saya mau cari kerja di luar. Waktu itu juga orang tua sudah kasih beberapa pilihan, kerja di sini. Tapi waktu itu saya lihat penyertaan Tuhan waktu di 2021 di gereja itu menjadi poin nomor 1, pilihan nomor 1 waktu itu. Nah, singkat cerita saya ketemu banyak orang, banyak pertimbangan, hingga suatu saat saya ketemu sama salah satu hamba Tuhan waktu itu. Dia bilang sama saya, kamu tahu waktu gereja mula-mula ada, itu orang yang kerja di gereja, orang yang mendirikan gereja waktu itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Nah, dari situ saya berpikir, betul juga ya. Maksudnya kalau dulu mindset saya pribadi, mindset saya itu orang-orang di gereja itu adalah orang yang sudah tahu kemana melayani di gereja. Orang tidak punya pilihan sudah ke gereja. Tapi waktu saya dengar itu, saya sangat bangga, saya sangat percaya diri bahwa saya orang pilihan dan saya punya keahlian khusus untuk melayani Tuhan. Kalau dipikir-pikir juga saya punya jurusan beda sama bukan sekolah pendeta atau sekolah apa, tapi saya sekolahnya beda dari melayani, tapi saya percaya ini panggilan saya melayani dari apa yang saya bisa. Nah, dari situ ya saya bersyukur, saya juga mau setia saja sama panggilannya Tuhan. Saya tidak mau jadi Yunus yang Tuhan suruh ke Niniwe, tapi saya jalan ke tempat lain, tapi saya mau betul-betul saya mau setia sama panggilannya Tuhan. Bersyukur juga sampai sekarang saya masih kuat, masih sehat, masih diberkati oleh Tuhan. Saya melayani dan lihat jiwa-jiwa yang saya gembalakan sekarang, perubahan-perubahan mereka. Itu yang saya saksikan yang luar biasa. Bukan cuma membangun hidupnya mereka, membangun hidupnya orang, tapi itu kayak ada spiritual, kekuatan spiritual yang ada sama saya pribadi. Itu sih yang bisa saya saksikan. Sebelumnya, jadi saya cerita sedikit. Sebelumnya, kemarin waktu memutuskan untuk jadi full time itu staff, saya tiba-tiba teringat bahwa dulu itu saya waktu kecil, waktu SD itu kalau ditanya cita-cita mau jadi apa, jadi pendeta. Wow. Jadi waktu itu ingat-ingat, oh iya ternyata dulu pernah punya impian, punya cita-cita jadi pendeta. Saya percaya di HCC impianku itu akan jadi kenyataan. Amin. Secatat impiannya. Oke. Oke, luar biasa Rizky. Sangat kagum dengan lihat orang yang justru punya potensi kualitas yang baik justru dipersembahkan untuk Tuhan. Dan betul juga, bukannya mau kasih yang sisa atau yang kasih yang tidak bagus, tapi kalau dibilang persembahkan yang terbaik buat Tuhan, justru masa terbaiknya kita itu waktu kita masih muda. Bukan nanti kita sudah tidak kuat baru mau melayani Tuhan, justru waktu produktif kita pakai untuk melayani Tuhan. Tapi yang kita pelajari dalam sharing ini bukan berarti untuk bisa melayani Tuhan kita harus jadi staff di gereja. Tapi kita semua Tuhan utus di marketplace kita masing-masing untuk mengerjakan tujuan yang sama, yaitu menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya pengen share di Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini Paulus ucapkan bahwa yang dia kejar adalah panggilan sorgawi.
Setiap kita mungkin punya profesi yang berbeda-beda, tapi kita mengerjakan panggilan yang sama, yaitu panggilan Tuhan. Dan apakah itu panggilan Tuhan? Yesus sudah kasih tahu kita sebelum dia naik ke surga. Dia bilang dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mungkin profesi kita dokter, pengusaha, mungkin PNS, atau mungkin sementara kuliah atau sekolah. Apapun yang kita kerjakan hari ini, pertanyaannya, apakah kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah orang melihat Kristus yang ada dalam kita? Apakah kita memenangkan jiwa hari ini? Apakah ada orang yang kita ajak ke gereja? Apakah ada orang yang melalui hidup kita berjumpa dengan Kristus dan hidup mereka diubahkan? Itulah panggilan surgawi yang kita kejar untuk memenangkan jiwa. Seperti visi kita tahun ini, reach out. Berani keluar dari zona nyaman untuk bisa memenuhi panggilan Tuhan, itu menjangkau jiwa. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa biar sharing ini, kesaksian dari Rizky bisa memberkati kita semua, bahkan menginspirasi kita. Mungkin ada yang galau mau pilih keinginan hidup atau panggilan hidup. Jawabannya panggilan hidup. Amin. Karena kita akan selalu merasa kosong sampai akhirnya kita bisa memutuskan untuk mengejar panggilan hidup. Karena hidup kita akan bermakna kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kita mau berdoa, ada beberapa pokok-pokok doa. Tapi sebelum itu mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan bersama. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kesaksian hidup yang luar biasa. Kami percaya kesaksian yang sama boleh menginspirasi setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini Tuhan. Biar benar Tuhan, apa yang menjadi visinya Tuhan itu juga boleh tertanam di setiap hati kami. Boleh menjadi visi kami juga Tuhan, sehingga nama Tuhan yang terus dipuji dimuliakan. Pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa doa kami Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada di HCC Tuhan. Berdoa untuk keluarga Henok Nobel Bandaso, berdoa buat keluarga Juan Audi Lumanto, berdoa buat keluarga Yulmawati, berdoa buat keluarga Yubo Boy, Ibu Desimawati, keluarga Franky Tamba, keluarga Rudi Ngantung, keluarga Siko Darmawan, keluarga Andre Taula, keluarga Jack Mantoihi, keluarga Jeffrey Williawuri, keluarga Jimmy Lawrence Laloan, keluarga Joshua Joni Maros, keluarga Martin Ratu, keluarga Ibu Luciani, saudari Sinta Permata, saudara Dedi Widakdo, saudara Jackson. Kami berdoa buat saudari Tri Yulianti, saudari Yemi Mapuantu, saudari Clara Veronica. Buat setiap nama-nama Tuhan yang ada, yang kami sebutkan hari ini Tuhan, kami berdoa
biar selama puasa 21 hari ini Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, apapun yang menjadi harapan, doa-doa, cita-cita mereka Tuhan yang mereka gumuli hari-hari ini, kami berdoa Tuhan yang buka telinga mendengar setiap seruan mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan juga yang memberkati setiap mereka Tuhan, berkati setiap apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Jika ada yang berbeban berat Tuhan yang melepaskan, memberikan kelegaan Tuhan. Jika ada yang terikat Tuhan yang memberikan kelepasan Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan biar damai sejahtera sukacita Tuhan terus melingkupi setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Kami berdoa biar benar-benar Tuhan terobosan yang baru Tuhan terjadi buat setiap jemaat Tuhan. Berdoa buat kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang terus bersama-sama dengan mereka Tuhan. Berjalan bersama mereka Tuhan, menggandeng setiap tangan mereka Tuhan sehingga mereka boleh kuat melewati setiap musim-musim hidup mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan terobosan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa terjadi lewat puasa 21 hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat terbaik Tuhan sudah sediakan buat setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat momen ini. Kami percaya ini momen bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana bagi setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang hari ini menyaksikan tayangan ini Tuhan, yang sedang galau, yang sedang bimbang tentang menentukan langkah berikutnya dalam kehidupan. Biar pesan ini jadi suara Tuhan buat setiap kita, bahwa tetap memilih Yesus, tetap mengutamakan Tuhan, memilih untuk mengejar panggilan surgawi. Kami bersyukur Tuhan buat firman malam hari ini, dan bersyukur buat setiap pujian penyembahan, setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami dan kami terima berkat dari Tuhan. Biar damai sejahtera, penyertaan dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai, menolong setiap kami dan memberkati setiap kami. Kemanapun kami pergi, kami bukan hanya diberkati tapi jadi berkat bagi orang lain. Dan biar orang bisa melihat Kristus yang hidup dalam kami. Kami mau hidup seperti Engkau Tuhan. Kami mau menjadi segambar dan serupa dengan Engkau, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan doa puasa 21 hari. Tuhan berikan kekuatan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.